kita pernah mengalami satu fase yang sama, yaitu sakit hati. Dengan berbagai hal yang berbeda, sakit hati menjadi bumbu dalam kehidupan. Melalui sakit hati, kita merasakan sedih, kecewa, menangis, dan bahkan ingin merutuki Tuhan. Namun banyak orang yang merasa mampu untuk bisa menangani hal seperti itu, merasa mampu untuk bisa menangani hati. Padahal perihal hati adalah hal yang sangat keramat. Ya, sangat keramat. Karena semua kebanyakan dalam hidup kita itu berasal dari hati. Apapun yang kita lakukan, ada andil hati di dalamnya. Oleh sebab itu, hati punya peranan lebih dalam hidup kita. Dan bagaimana jika kita merasa sakit ataupun kita merasa patah oleh hati tersebut, oleh pihak lain yang membuat hati kita merasa sakit. Namun banyak orang yang merasa mampu menangani perihal hati ini dengan ideologi positif yang dibawanya, mengumpulkan kalimat-kalimat bijak yang dijadikan mantra untuk menyembuhkan luka. Ya, tidak ada yang salah. Hal itu baik. Namun terkadang semua kembali pada diri kita masing-masing. Acap kali ketika kita merasa sakit hati, kita langsung mencari hal-hal yang merasa bijak, mencari kata-kata, mengambil kata-kata dari Buya Hamka, kata-kata dari para penggugah-penggugah jiwa seperti Mary Tengku dan sebagainya. Lantas, itu hanya sebagai media cuitan kita. Kita menulis di laman sosial media kita, menulis hal-hal yang bijak dengan tujuan untuk menyembuhkan hati kita sendiri. Tapi terkadang itu hanya sebagai tulisan. Kalian setelah itu masih merasa sedih, masih merasa gundah dan kecewa. Itulah kita yang mencoba baik-baik saja saat hati kita sedang patah. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa menangani itu. Hingga saya menemukan satu fase yang sama ketika itu. Suatu ketika saya merasakan jatuh hati. Ya, saya merasakan jatuh hati kepada seorang wanita. Itu benar-benar yang orang-orang sebut sebagai jatuh cinta. Saya merasakan itu. Hingga suatu ketika, dengan keberanian diri, dengan berbekal kekurangan serta kelemahan, saya mencoba mengungkapkan perasaan saya. Namun, Tuhan sedang tidak berbaik pada saya. Cinta ataupun perasaan yang saya ungkapkan tidak dibalas dengan kabar yang baik. Di saat itu, saya merasakan itu, sakit hati. Ya, saya melakukan hal yang sama seperti kalian semua. Mencoba baik-baik saja. Mencoba menepis segala perih untuk menyembuhkan luka, untuk menyembuhkan hati yang sedang patah. Saya mencari kata-kata yang bisa membuat saya tergugah untuk tetap bangkit dan melupakan apa yang sudah terjadi. Tapi saya tidak bisa. Bagaimanapun adanya, rasa sakit atau patah hati tersebut, bagaimanapun juga, rasa sakit tersebut adalah bagian dari hidup kita. Mau tidak mau kita harus menerima itu. Ya, bukan sebagai orang yang lemah. Terkadang banyak di luar sana menganggap orang yang tidak bisa bangkit dari patah hati adalah orang yang lemah. Tidak. Kita perlu merasakan patah hati. Bukan untuk hal yang menye-menye. Menye-menye apaan tuh? Tapi untuk pelajaran diri, untuk motivasi, untuk terpenting pengalaman hidup.
Sehingga di titik itu saya menemukan satu hal. Ternyata mencoba baik-baik saja adalah suatu fase pemaksaan batin. Ya, di saat hati kita butuh masa di mana kita harus merasakan sakit hati, kita mencoba sekuat tenaga untuk segera menepisnya, untuk segera keluar dari fase itu dan mencoba baik-baik saja, tersenyum di depan layar. Ya, saya baik-baik saja. Tapi tidak dengan hati kalian, tidak dengan hati kita yang sedang patah. Kita tetap akan merasakan hal tersebut. Oleh karena itu, saya beranggapan hadapi apa yang ada, terima kenyataan, dan nikmati prosesnya. Karena hal tersebut, dengan kita melakukan hal tersebut, kita akan menemukan satu titik di mana kita menyadari sudah saatnya kita untuk menyelesaikan itu. Tidak perlu terburu-buru. Sembuh tidak bisa diburu-buru. Ada prosesnya, ada masanya. Karena itu, mencoba baik-baik saja adalah pemaksaan. Dan saya beranggapan kita untuk tidak mencoba baik-baik saja. Eksplorkan diri kita bahwa kita sedang patah. Suatu saat, masa itu akan terhenti dengan sendirinya. Melalui kisah-kisah yang akan kita jalani, kita akan menemukan satu titik di mana akan ada orang lain yang akan mengubah hidup kita, memberi kita kisah yang baru, sehingga kita akan melupakan rasa sakit tersebut. Itu dari saya, sebagai sudut pandang, bukan untuk dicaci, bukan untuk dibully. Semua sudut pandang harus dihargai, oke? See you next time. Ya, oke semuanya. Terima kasih telah menonton video saya. Ini merupakan video pertama dari Perihal Hati. Kalian bisa melihat tulisan Perihal Hati ada di Wattpad, akun Wattpad saya nanti ada di bawah sini. Ada di deskripsi juga saya cantumkan alamatnya. Di sini antara Perihal Hati yang ada di Wattpad dan juga di YouTube itu berbeda dengan berbeda konsep ya. Itu berbeda konsep. Yang di Wattpad itu berdasarkan dengan gaya bahasa tulisan buku atau gaya bahasa tulisan naskah. Tapi untuk yang di YouTube itu adalah gaya bahasa lisan. Jadi saya berbicara di YouTube itu dengan cara bahasa lisan. Jadi konsep ataupun gaya bahasanya akan berbeda. Jadi untuk melihat gaya-gaya bahasa secara sastra, secara gaya tulisan naskah, cekidot. Lihat di akun Wattpad saya @rizky_murdianto. Oke, terima kasih telah menonton video saya ya teman-teman. Saya tunggu komennya. Kita berdiskusi bersama. Jangan lupa like, share, serta komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.